Hari Jumat 11 Maret 1966, seharusnya Presiden Soekarno memimpin rapat Kabinet Dwi Kora yang akan disempurnakan. Namun sejak pagi, para demonstran telah menutupi jalan menuju Istana Negara, tempat para menteri akan bersidang. Ribuan mahasiswa itu datang berbondong-bondong menolak Presiden Soekarno menyertakan menteri-menteri yang dicurigai terlibat G30S. Sedangkan aksi mahasiswa itu dicurigai juga ditunggangi oleh pasukan liar. Lapor Pak, saat ini istana dikepung oleh ribuan mahasiswa. Mereka mengembosi ban mobil para menteri yang melintas. Saya curiga mereka ditunggangi oleh pasukan liar. Apakah kamu melihat ada yang mencurigakan? Betul Pak, di antara mahasiswa itu terdapat sekelompok orang yang mengenakan seragam loreng dan bersenjata lengkap, namun tanpa tanda mengenal. Mereka bersama mahasiswa menyebar di jalan. Segera amankan lokasi, karena sidang akan segera berlangsung. Siap, laksanakan. Sementara di Istana Negara terjadi perbincangan antara Saleh atau Wakil Perdana Menteri III dan Hanafi, Dubes RI untuk Kuba yang kebetulan sedang di Jakarta. Sepertinya sidang kabinet hari ini penting sekali, antara menang atau kalah. Mungkin kamu juga tidak akan kembali ke Kuba. Wah, bisa saja kamu, tapi mungkin saja terjadi. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika aku tidak kembali ke Kuba? Mungkin saja kamu dipindahkan ke Amerika. Kemudian mereka pergi menuju ruang sidang. Di perjalanan mereka berpapasan dengan Mursidi atau Wakil Perdana Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan. Assalamualaikum Hanafi. Waalaikumsalam Mursidi, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik, tambah makmuran saja kau di negeri orang. Kamu juga. Hanafi terkejut karena merasakan ada senjata api yang terselip di pinggang Mursidi. Kemudian mereka berpisah dan Hanafi membuntuti Saleh yang pergi menemui Sujarwo yang masih di kamarnya dengan Sumarno. Apakah kamu sudah siap untuk turun mengikuti sidang hari ini? Tentu saja sudah. Sumarno menyelipkan pistol ke dalam kemeja. Apakah semua menteri bersenjata hari ini? Kita tidak tahu berhadapan dengan siapa, Bu. Rapat kabinet dimulai pukul 10 pagi dan para menteri undangan sudah hadir di istana. Nampak sekitar 20 menit Presiden Soekarno berpidato, Brigjen Sabur atau Komandan Cakra Birawa menyela sembari menyodorkan secari kertas. Lapor Pak, Ada apa, Sabur? saya membawa kabar dari luar istana. Sepertinya ada yang ingin mengacaukan sidang ini. Membaca laporan Brigjen Sabur, Soekarno menjadi kalut. Kemudian, laporan tersebut dilaporkan kepada Wakil Perdana Menteri II, Dr. Laimena, Subandrio, dan Saleh. Pak Laimena, setelah membaca laporan dari Brigjen Sabur, saya khawatir akan terjadi kekacauan jika saya masih melanjutkan sidang ini. Jadi, saya serahkan sisa sidang ini kepada Anda. Sementara Pak Subandrio dan Pak Saleh ikut saya. Baik, Pak. Presiden Soekarno langsung meninggalkan rapat dan menyerahkan sisa rapat dipimpin oleh Laimena. Presiden Soekarno kemudian menyelamatkan diri ke Istana Bogor yang diiringi Subandrio dan Saleh. Baiklah, rapat kabinet hari ini selesai. Kemudian, beberapa orang jenderal bertemu membicarakan perkembangan situasi yang terjadi. Bagaimana perkembangan situasi di luar? Sepertinya sudah terkendali, namun masih banyak mahasiswa di sekitar istana. Secepatnya kita harus menyusul Bung Karno ke Bogor. Betul, kita harus menjelaskan kepada Bung Karno bahwa Angkatan Darat sama sekali tidak punya niat meninggalkan Bung Karno. Tapi sebelumnya kita mungkin perlu sowan dulu kepada Jenderal Soeharto di Menteng.
Iya, sekalian mohon izin untuk menyampaikan niat kita. Akhirnya, para jenderal yang terdiri dari Brigjen Basuki, Brigjen Amir, dan Brigjen Yusuf pergi menemui Jenderal Soeharto di Menteng yang saat itu menjabat Panglima Pemulihan Ketertiban dan Keamanan. Setelah bertemu dan mendapat izin Jenderal Soeharto, ketiga jenderal tersebut pergi ke Bogor dan menemui Presiden Soekarno. Mereka menjelaskan maksud kedatangannya. Saat itu, terjadi perundingan antara tiga jenderal bersama Presiden Soekarno yang menghasilkan sebuah surat perintah 11 Maret 1966 yang ditujukan kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Hingga kini, surat perintah itu dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret. Melalui surat sakti itulah terjadi peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto.